Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Baru, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi itu lewat, terus langsung dilempari batu. Di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Posisinya waktu itu Mang Aep di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya, terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga. Saksi kunci kasus Vina ngaku pernah didatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana, ditanya soal pelaku pembunuhan. AF, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, mengaku sempat didatangi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana, setelah insiden pembunuhan terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Menurut AF, ayah Eki bertanya soal insiden pembunuhan tersebut kepada dirinya. Ia pun memberikan informasi tersebut. Waktu itu ada bapaknya almarhum Eki menanyakan ke saya. Dia menanyakan, apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini? Saya spontan bilang iya tahu. Ujar AF di Bekasi pada Kamis 23 Mei 2024. Ibtu Rudiana yang kala itu menjabat Kanit Narkoba Polresta Cirebon menanyakan apakah AF mengetahui pelaku yang terlibat. Terus dia bertanya, kamu tahu pelakunya? Ya, saya tahu. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak, di depan. Saya begitu, saya cerita kepada bapak almarhum Eki, ungkap dia. Setelah itu, kata AF, Ibtu Rudiana yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan di Kabupaten Cirebon memberikan nomor ponselnya kepada dirinya dan meminta agar diberitahu apabila melihat pelaku. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP-nya ke saya. Dia bilang, nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Hari itu juga sore jam 5 saya langsung kabarin Om Rudi itu, ucap AF. AF mengaku menyaksikan detik-detik Vina dan Eki dibunuh pada 27 Agustus 2016. Kala itu ia mengaku tengah berada di sebuah warung dan melihat kedua korban menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba datang rombongan yang langsung melempari Vina dan Eki dengan batu lalu mengejarnya. Kalau kejadian itu kebetulan posisi saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang pakai seragam yang bertulisan XTC. Lewat terus dilempari pelaku terus dikejar-kejar, kata AF. Selain itu, dia mengaku melihat Peggy Setiawan alias Peggy Perong di lokasi kejadian. Dalam perkembangan terbaru, AF dimintai keterangan oleh polisi mengenai Peggy.
Momen Peggy tersangka kasus Vina Cirebon saat ditangkap polisi. Peggy Setiawan alias Peron ditangkap usai buron 8 tahun di kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki. Peggy sudah ditetapkan tersangka dan kini ditahan. Momen Peggy diborgol oleh petugas kepolisian pun terungkap. Berdasarkan foto yang diterima kami pada Kamis 23 Mei 2024, terlihat tangan terkait kabel tis. Peggy tampak mengenakan kaos hitam. Di belakangnya ada seorang anggota polisi yang nampak membuka baju Peggy di tangan kanannya. Terlihat Peggy memiliki tato. Peggy tampak pasrah. Kepalanya tampak sedikit menunduk saat diperiksa oleh anggota kepolisian. Peggy sendiri ditangkap tim gabungan Polda Jabar pada Selasa 21 Mei. Dia ditangkap di kawasan Kopo Bandung selama ini. Peggy nyamar jadi kuli bangunan. Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik di Reskrimum Polda Jabar yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Surawan, Peggy merupakan otak di balik aksi brutal 8 tahun yang lalu. Tersangka Peggy Setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam keterangannya. Jules mengatakan polisi sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy. Selain berpindah-pindah tempat, di antaranya Cirebon dan Bandung, Peggy juga mengganti nama panggilannya menjadi Robi. Dia berganti nama. Panggilan di tempat kerja kuli bangunan mengaku bernama Robi, ujar Jules Abraham. Foto Peggy beredar. Foto Peggy sempat beredar di media sosial. Sejumlah warganet di tempat kediaman Peggy di Desa Kepopongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, membenarkan soal sosok Peggy yang ada dalam foto yang beredar. Agus saat ditunjukkan foto yang beredar oleh kami memberikan jika sosok yang ada di foto tersebut merupakan Peggy Setiawan. Ya benar, itu Peggy Setiawan, kata Agus saat berbincang-bincang. Warga lainnya, Mas Nia, 51 tahun pun membenarkan bila foto yang beredar tersebut merupakan Peggy. Iya benar, itu Peggy Setiawan, kata dia. Ketua RT setempat Aris Lesmana membenarkan jika foto tersebut adalah Peggy Setiawan. Ia mengatakan pertama kali ditunjukkan foto tersebut oleh pihak kepolisian di kantor Polsek Talun sebelum proses penggeledahan. Iya benar, foto yang beredar itu Peggy. Kalau foto yang diliatin ke saya pas Peggy udah diborgol di Polda, kata dia.